all your time. Thank you for being part of me. Keep walking out till we will later on another day. And at this moment, I will say goodbye for the last time. Wish you happiness. Thanks for you and thanks for loving me. Just take my hand. Would you reach me out? I will show you the way to get the fire. Burn everything comes up. I'll make you to be a fire. Bleed to my
Halo, selamat malam semuanya. Ya, karena saat ini kita masih dalam keadaan malam, jadi mungkin hari ini adalah perjumpaan kita di hari pertama ataupun di konten pertama kita masih di Atomic Sapiens Official ya. Iya. Iya. Oke, kali ini kita bakal sedikit berbincang-bincang tentang siapa sebenarnya kita dan tujuan dari konten-konten ini ataupun penjelasan dari beberapa karya-karya kita. Nanti juga udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang udah kita saring. Nanti kita bakal jawab satu persatu semuanya. Tadi kita udah buka di awal perjumpaan kita dengan sebuah lagu. Kita bakal lanjutin lagi, nanti kita bakal tampil lagi dengan lagu-lagu kepunyaan kita. Tentunya sekalian untuk memperkenalkan kepada kalian semua bahwa kita mempunyai karya yang mungkin bisa diterima sama kalian. Ya, amin. Kita bakal kenalan dulu sama kita di sini ada Atomic Sapiens ya, band kita. Ya sebenarnya Atomic Sapiens itu apa sih tuh? Apa tuh? Diambil dari dua suku kata ya, Atomics dan Sapiens. Sebenarnya kalau menurut versi kita kemarin kan Atomic Sapiens itu bagian inti terkecil dari manusia sih. Benar Apa nggak? bagian inti kecil dari manusia tuh? Apa ya? Atom. Partikel-partikel terkecil. Berarti bisa termasuk apa ya? Debu di antara galaksi-galaksi ya. Terus arti dari Sapiens itu sendiri? Sapiens tuh lebih ke ini sih, kelompok manusia kayaknya, bukan ya? Nggak tahu sih. Kalau nggak salah gue ya, Nah, Sapiens itu artinya revolusi dari manusia. itu benar. Berarti mungkin bisa disimpulkan Atomic Sapiens itu sendiri artinya adalah bagian terkecil dari manusia. Iya, Bisa termasuk hati, bisa, perasaan, bisa. pikiran. Ya sebenarnya kita cuma pura-pura aja, jujur aja kita cuma pura-pura di sini, pura-pura nggak tahu. Ya, Iya. kita pura-pura nggak tahu supaya ada isinya kontennya. Oke? Sebenarnya kita tahu. Sebenarnya kita tahu, Sebenarnya kita tahu, tapi pura-pura nggak tahu aja. cuman pura-pura amnesia ya. Manusia. Oke. Pura-pura lupa. Anemia. Nah, sebenarnya ada yang pengen ditanyain juga nih. Apa? Kalau menurut gue pribadi, Apa? tuh? asal mula nama Atomic Sapiens itu sendiri dari mana? Nah, ini lucu banget nih, coba tuh. Lucunya di bagian ngelempar ya. Nah tuh. Iya lucu. Ini kita terbentuk di mana? Kalau nggak Tunggu salah. pelan-pelan dulu, Enggak, pelan-pelan dulu. Jangan langsung ngegas, Bos. Coba. Ingat-ingat aja, Bapak. Apa kita buka chattingan kita paling lama. Udah, masa ada dijawab. Atomic itu Nah. awalnya masukan dari ion. Sapiens itu dari ko. Masa sih? Dari aku ya Atomic. Atomic dari aku. Sapiens dari ko. Kenapa Atomic? Karena itu sebenarnya kita kan berdua nge-vape. Nah, ada kapas namanya Atomic. Ah ini nih ceritanya nih. Nih, namanya apa nih? Nah, Dedi bilang nih ada atomic theory setuju ke? Nih, Itu artinya setuju enggak ya? Iya, Kalau setuju bahasa enggak. Indonesianya setuju enggak? Et dostum et adibas. Di sini namanya adibas. Kalau sapiens kata dostum kan kalau sapiens. Sapiens apa artinya? Artinya apa? Kita homo sapiens gitu, revolusi Kita, manusia. Kita ya. Kita homo sapiens, revolusi manusia. Nah, Homo sapiens kan. Sapiensnya kita, homonya semuanya itu. Enggak, ini ya, nggak homo dia. Saya- canda ini. Bagaimana ion adibas? Bagus. Boleh lah. Atomic theory atau sapiens. Final nih digabung aja. Terus tuh bilang Atomic Sapiens Theory. Nah, baru aku bilang Atomic Sapiens. Aku tambahin Atomic Sapiens Universe. Panjang kan. Oke. Ini mantap macamnya kan. Kata Dosto, Atomic Sapiens. Setuju. Atomic Sapiens setuju. Ah, jadi di situ dasarnya. Oke, dari sekian panjang penjelasan dari Ion, Intinya gitu. intinya Atomic Kasih baca Sapiens chat, itu sebenarnya awalnya diceritakan dari apa ya? Namanya itu diambil dari dua orang, ya kan? Dari dua orang. Nah, tapi banyak masukan-masukan dari yang lain yang membuat arti dari Atomic Sapiens itu sendiri, benar nggak sih? Ya, Atomic itu mungkin dari gua karena ya ini sebenarnya bukan nyebutin produk sih ya. Nah, tapi ada salah satu produk yang
ya kita pergunakan dulu ya. Kita pergunakan dulu. Nah, terus ya pas lagi diem gitu nongkrong liatin itu, ya udah ngomong aja gitu asal belak-belakan. Nah, terus si Dostum bilang, kenapa nggak sapiens? Ya, artinya kan mungkin karena kita ini manusia kan. Iya. Iya. Terus ada nyambung celotukan lagi bahwa homo sapiens atau gimana. Nah, tapi intinya sendiri bahwa atomic sapiens itu adalah kita cerminan dari inti terkecil dari manusia. Jadi kita mencoba menggambarkan inti terkecil dari manusia itu apa. Contohnya perasaan, terus istilahnya apa? Pikiran dan mungkin juga ya dan lain-lain lah yang bisa digambarkan sebagai bagian dari manusia. Oke. Sekali lagi ya, kita mau ingetin juga nih. Dari tadi kita ngomong-ngomong mulu. Tapi sebenarnya hari ini tuh spesial banget karena kita disponsori oleh Muslim Coffee. ya. Kayaknya nih guys. Waduh. Kompak ya. Ya. Kompak. Ya. Masuk lah. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk Abang Dandi ya sebagai salah satu orang yang berada di sini ya, yang berpengaruh ya. Yang berpengaruh di Ini sini. cemilannya. Itu cemilan. Itu cemilan. Iya. Itu cemilan dari ini teman kita yang ada di sana tuh. Tuh, nah itu cemilan. Oh. Dia biasanya makan itu tuh. Kalau disebutin nama sebenarnya kayaknya agak riskan ya. Iya. Udah kita tunjuk aja orangnya gitu ya. Nanti kamera shoot. Nah, dan juga kita hari ini disponsori audionya sama Alcon Sound System. Terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk Bapak Lulu. Bapak. Ya, hari ini kita semuanya produksi sendiri ya. Iya, Dan luar dibantu biasa. juga sama Tim Amporo. Asik. Asik. Tim Amporo ya. Iya, ada Vino dan Ananda Satrio. Terima kasih banyak Bang Vino Satrio. Oke, Vino yuk. sekali lagi bahwa kita di sini tuh bergerak mencoba untuk semuanya sendiri. Ya, kita jelasin dulu nih sebenarnya kita bikin podcast ini adalah termasuk salah satu dari usaha kita untuk memperkenalkan bahwa kita ini anak band bisa untuk mencoba dunia digital juga, mencoba terjun juga. Nah, dengan membuat konten yang mungkin insya Allah bakal ada kedepannya lagi. Ya. Iya. Entah itu apa, entah idenya nanti bakal kayak gimana, tapi kita bakal coba untuk memberikan segala yang terbaik. Selain untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Karena kita nggak munafik. Kita bikin Iya. konten tetap bikin untuk diri kita sendiri dulu. Iya dong. Ya. Oke. Ya, Sembari apa ya belajar Bulu ngikutin habis. ya. ikutin zaman kan sekarang kan makin kesini makin canggih kan. Iya. Coba kita semua udah bisa akses lewat rumah. Ya. Iya. Nah lebih gampang. Mungkin Bapak ngomongnya bisa deketan dikit sama mic kalau mau pelannya. Agak berantem sih sama Mik. Atau mau dekatan diri. Atau mau mendekatkan diri sama enggak ya. Sekali lagi kita mau bilang juga sebenarnya ada hal-hal yang pengen kita jelasin di sini dan juga mungkin bukannya untuk pamer ataupun istilahnya untuk ya ini kita loh tapi enggak. Kita pengen coba memperkenalkan dan menjelaskan bahwa kita ini punya sejarah yang agak sedikit unik. Nah, dari awal kita berdiri itu masing-masing ada proses-prosesnya. Yeah. Setiap orang itu pasti ada punya proses-prosesnya. Nah, tapi untuk saat ini kita membuat acara ini sendiri. Jujur saja, ya mungkin semuanya udah pada tahu kita semuanya pasti berjuang dari nol. Ya. Nah, semuanya pasti berjuang dari nol. Dan alhamdulillahnya kita dibantu oleh teman-teman kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, perkenalannya kayaknya kali ini kita bakal lanjut lagi. Tadi kan udah menjelaskan siapa kita, udah. Ya. Nah, terus menjelaskan sebenarnya asal mula band ini tuh kayak gimana. Nama Atomic Sapiens ini tuh sebenarnya. namanya. Nah, dan kali ini saya mau tanya pribadi ke Dostum. Sebenarnya asal mula band ini tercipta tuh kayak gimana? Gue sambil ngerokok ya, Iya, iseng sih kayaknya. Enggak sih. Awalnya kan kita kan pada suatu hari bisa juga. Menurut yang dialamin ya. Di alam mana? Yang kita lakukan sebelum corona kan kita manggung terus kan. Ya, salah mungkin dari kita semua apa ya? Berarti Bisa dikatakan- maaf nih, berarti kita ini tercipta sebelum corona Iya dong. atau setelah corona? Sebelum dong. Sebelum corona dong.
Jadi awal terbentuknya itu berhubung kita satu panggung terus di beberapa kegiatan dan beberapa pekerjaan, tercetuslah rasa idealis itu masih ngumpul loh. Idealis di dalam diri itu masih kental kan. Iya. Jadi ada rasa yang pengen dikeluarin, ada karya yang pengen diungkapkan ke diri sendiri terutama kan. Ya terbentuklah Atomic Sapiens sebagai apa ya? Sebagai pelampiasan idealis sih sebenarnya. Oh, Ya, oke. ya, ya. Iya gak? Benar. Jadi apa yang menurut teman-teman pengen dikeluarin, di sini kita keluarin. Keluarin bareng. Iya, tanpa embel-embel apapun kan. Iya. Keluarin aja. Terus kalau nggak salah gue nih, Atomic Sapiens ini itu kalau nggak salah karena satu tongkrongan bukan sih? Ya, kebetulan. Iya. Kebetulan. Iya. Satu tongkrongan. Kalau nggak salah karena kebanyakan ngopi. Iya. Nah, kebanyakan ngopi hampir tiap hari ngopi gitu. Jadi asam lambung. Jadi asam lambung. Waktu asam lambung, insomnia kan pada gabut tuh. Nah, Nah, dan juga masih punya hasrat terpendam tentang apa ya, kita selama ini mungkin manggung bantuin orang dulu kali ya. Iya. Ini bisa dikatakan kayak gitulah. Iya. Kerja sama orang, bantuin orang. Iya. Nah, tapi kepuasan dari dalam sendiri untuk menciptakan karya itu kayaknya belum. Iya nggak sih? belum kesampaian. Belum kesampaian. Belum kesampaian. Ya, walaupun mungkin kita di daerah yang agak sedikit sulit. Mm-mm. Nah, tapi yang namanya apa ya, hasrat. Yang namanya hasrat, ya itu tetap bakal dilanjutin kayaknya ya, Ya. bakal diperjuangkan kan kayaknya. Oke, gini nih, gue pengen nanya ya, gue pengen nanya secara pribadi dulu. Sebenarnya Atomic Sapiens ini menggusung polanya kayak gimana sih? Soalnya ini ada 2 vokalis nih. Ada 2 vokalis loh, sedangkan yang kita tahu band-band di Indonesia saat ini tuh rata-rata ya cuma punya 1 vokalis, 1 gitaris. Yes. Ya walaupun ada 1 ritme ya kadang-kadang. Iya, ya. iya, iya. Tapi kan ritme cuma untuk gitar doang gitu. Nah, kenapa Atomic Sapiens ini punya 2 vokalis? Ya itu tadi sebenarnya kita tuh punya mengusung ya, ibaratnya mengusung konsep bipolar. Bipolar itu ya dalam artian memiliki Dua kepribadian. Dua kepribadian. Yang satunya kepribadian satu gitu, satunya kepribadian 2, ya kan? Dua wajah. Kepribadian dua. Dua wajah ya. Kepribadian ganda. Iya. Nah, Itunya 2 juga. enggak satu. Enggak satu. Enggak satu. Satu depan, satu belakang. Canda 2. Ada 2. Iya. Terus. Nah, makanya kita mengusung konsep ya sebenarnya juga karena apa gue pengen nyanyi, terus tuh pengen nyanyi juga, ya, jadi udah sekalian aja gitu. Lagi pula karya kita kan bareng-bareng, maksudnya masing-masing kita combine aja, kita cobain kan, rupanya masuk gitu. Bisa juga. Dan nggak sih. menutup kemungkinan juga nanti kan mungkin ada konsep-konsep yang baru mungkin kita berevolusi. Ya mungkin sebenarnya lebih tepatnya kayak gini sih ya, kalau gue pribadi yang ngerasain gitu. Ini ada 2 orang yang berantem gitu, pengen jadi vokalis nih dua-duanya nih. Nah, itu Nah, ya kita mau nggak mau harus ngalah dong, ya udahlah bikin band yang vokalisnya ada 2 aja. Iya sih. Ya tapi alhamdulillahnya punya ciri khas masing-masing. Yang satu mungkin agak sedikit normal, yang satunya strike. Sama kan, normal sama strike itu sama kan. Terutama. Ya. Terus yang pengen diketahui juga nih, mungkin ada teman-teman yang sebenarnya nanya, ya walaupun sebenarnya nggak ada yang nanya juga kali ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang pengen tahu gitu ya. Sebenarnya kenapa sih Atomic Sapiens ini mempunyai 2 genre yang masing-masing tuh kayak apa ya? Aneh, ngerti nggak sih? Gue sendiri ngerasa aneh gitu. Lebih tepatnya tuh kayak bukan 2 genre lah, kayak 2 identitas. Oh, berarti Kalau- lebih tepatnya bukan genre ya? Bukan Bukan genre, genre ya? bukan Bukan genre. Tapi Soalnya kalau identitas. dibilang genre, kita juga genrenya kayaknya agak ngacak juga sih. Iya. Jadi Iya dia sih. tuh kayak apa ya? Dia siapa? Iya, mereka. Kayak dua orang Nah. dengan 2 cerita, namun di dalam dunia yang sama. Bisa Jadi yang satu bangunnya sore, yang satu bangunnya malam. Oke. Berarti yang bisa dikatakan gini nih. Yang satunya manusia normal, yang satunya yang kurang normal. Hampir normal. Hampir normal. Oke.
Ya itu dia. Enggak, ini kan kita nggak mengejat sih. Iya, Ada iya. dua identitas. Biar lebih Kita nggak mengatakan bahwa siapa itu kan. Iya. biar lebih gampang Iya. Iya. mencerna. Oke, dari dua identitas ini sendiri nih, mungkin kita ngeliat nih, yang satu ini kayaknya agak apa ya? Apa? Bisa dikatakan kalau karakter dari Dostum sendiri, itu karakter yang ya cowok-cowok melo gimana sih gitu. Metal. Melo total banget gitu. Imo. Nah, dia melo total Susah juga sih dijelasin. Dia imo gitu ya. Tapi imonya beda konsep, Iya. Kalau dia ini melo, tapi bisa mencoba untuk ke arah yang ngerok juga bisa gitu sebenarnya. Iya. Kenapa tuh ngambil arah kayak gitu? Iya. Karena setahu gue Dostum itu asalnya anak yang kayak gimana sih? Anak yang berbakti ya. Setahu gue soalnya Dostum tuh nggak kayak gini gitu sebelumnya. Apa ya? Ada keterbatasan dari suara gue ya. Merendah. Iya, ada keterbatasan. Jadi ada kalau pengen nyanyiin lagu-lagu rock yang ngelengking itu kayak gitu, maksudnya kan nggak mampu. Tapi kalau mau nyanyiin lagu-lagu kayak Broadway gitu juga ketinggian rasanya, nggak nyampe ke rendahnya. Jadi nafsu tuh pengen agak ngerok, cuman suara tuh apa ya? Kayak dibilang pop juga nggak sampai pop sih. Jadi terciptalah karakter seperti itu. lebih ke eksperimen sih, eksperimen tentang diri sendiri. Ya mungkin nggak juga sih. Ya mungkin ya bisa dijelasin dulu nih karena kita lagi bahas Dostum. Mungkin bisa diterangkan sedikit gimana sih sebenarnya biografi dari Dostum itu sendiri. Kalau gue sih Dari mulai asal kapan sih sebenarnya main musik dulu? main musik awalnya diceburin sama ini si Jon. Masa? Enggak deh, sama si Tio. Diceburin sama si Tio. Sama kameramen kita yang Iya, sekarang ya? SMP. Waktu itu belajar sama si Tio. Tio udah bisa mainin banyak lagu sih. Tang teng tiap hari belajar. Akhirnya sampai ke SMA diceburin lagi sama si Jon. Ikut. Waktu itu dia senior kan? Senior. Enggak senior. Berarti udah tua ya? Ini kakak kelas. Kakak kelas. Terus. Jadi waktu itu bandnya si Ion ngejam di sama studio Studio di sini lah ya. studio rental kalau sini. Studio rental ngejam. Waduh, mainnya. Gitu tuh kayaknya gitu. Waktu itu kan anak band yang selalu keren kan? Anak band yang selalu keren. Selalu keren. Anak band selalu keren. Wah. Waktu dulu ya. Waktu dulu. Pada zamannya selalu keren. Nah kita yang adik kelasnya si Ion, memang waktu itu ada janjian dari ekstrakurikuler musik, manggung di situ. Akhirnya main. Main. Besoknya diajakin main sama si Ion, main terus. Nah kesampean sampai kelas berapa ya? Sampai sekarang sih masih main sebenarnya. Cuman waktu zaman itu Aku kayak ambigu gitu deh. Habis Dostum jelasin kayaknya normal, yang ini kok kayaknya nggak normal gitu ya? Aduh. acak-acak. Waktu itu nggak sesering apa ya? Nggak sesering itulah manggungnya. Karena waktu itu masih sekolah kan. Cuman setiap minggu hampir. Cuman nggak sama si dia. Pertanyaan gue ya, ini ngapain sih sebenarnya? Sumpah dah. Iya, dia salah satu faktor saya bermusik. Faktor gue bermusik. Yang kayak gini. Ngopi dulu. Salah satu faktor banyak belajar dari Yon. Gitu. Banyak sih yang diajarin sama Yon. Bentar dulu. Udah dulu Yan. Udah kuat Yan. Pengen fokus kali kita ketawa. Ketawa nyal. Ketawa nyal. Lanjutin. Tapi hari itu dikerkan. Dari awal. Rese. Produser rese. Mungkin rasa. Nah, ini aku baru nanya gol. Yon dulu, Bang Adi baru Dendi terakhir. Oke. Ya, dari awal ya, dari tengah. Nah, Oh, dari rental. Iya.
Jadi waktu itu diajakin si Ion kan nggak kelas kan. Waktu itu ekstrakurikuler musik. Kita main ngejam waktu itu di salah satu studio rental lah. Lagu apa? Waduh, zaman itu lupa Bang Adi. Black Amplifier bukan? Bukan. Lu masih sama band lu. Bukan ya? Apa itu? Gue masih lu comot-comotin yang ini main sama ini main sama ini. Jadi nggak tahu siapa, lupa. Lagu Ungu kalau nggak salah. Waktu itu lomba Ramadan. Oh iya. Ini kini aku tahu. Bukan. Oh itu Ramadan ya? Itu kan waktu kita udah kan lagu religi. Oh iya bener sih. Dan itu kan waktu kita udah satu band. Oh, udah ya. Lagu itu. Ini kan lu sama band lu, gue sama band gue. Oh. Gak nyambung. Oke. Habis itu udah habis cerita sama Yon. Nah, Habis Yon salah satu faktor gue bermain musik. Berarti bener-bener basicnya itu dari Ion ya? Enggak, basically sih. Nah, Lebih terus ke- basically? Biasanya kan kalau misalkan orang itu punya bakat nih, nah biasanya punya bakat. Apakah Dostum ini bakat dari alam ataukah turunan? Karena rata-rata nih orang nih, ya bakat itu sebenarnya kita nggak bisa kategorikan sebagai Iya. hal yang ini sih ya. Tapi dari belajar itu saya rasa pasti bisa. Nah tapi Dostum ini sebenarnya kayak gimana sih? Kalau boleh tahu? Ya orangnya biasa sih. Kalau gue biasa. Gue nggak nanya lu kayak gimana gitu, gue cuma nanya lu itu asal musiknya itu dari mana? Asal musik gue. Jadi memang dari kecil udah didengerin sama musik-musik ya bokap, Metal. kakek, nggak metal juga. Sinatra, itu sinetron metal. Nat King Cole bukan. Bukan. Nat King Cole semi Broadway lah, dikatakan Broadway, jazz kayak gitu. Ya berarti termasuk salah satu influence-nya itu orang tua ya. Iya, dikatakan keluarga. Hampir Keseluruhan dari keluarga. dari keluarga. Ya, berarti termasuk keluarga yang pecinta musik juga. Ya penikmat Penikmat. musik. Yang mencintai kayaknya cuman gue doang di rumah. Yang bokap sempat mencintai, sekarang kan udah beda profesi kan. Istri ya. Ya, sebelum Emak sebelum gabung di Atomic Sapiens ini Hah? sendiri nih, sebelum gabung di Atomic Sapiens sendiri nih. Kita nanya masalah personal deh ya. Iya. Punya track record apa sih sebenarnya? Track record Mungkin bisa dikatakan ya sebagai apa ya? prestasi. Ya bisa dikatakan mungkin sebagai prestasi atau Prestasi mungkin apa gitu. edisional belum pernah. Ngiringin artis belum pernah. Hmm. Kayaknya lomba sama Ion dong. SMA. Kalau zaman itu ada festival-festival musik kayak gitu ya untuk memperebutkan juara. Terakhir zaman kita ya. Udah itu habis. Udah masih ada satu lagi. Masih ada. Oh, zamannya si ini Dandi. Dandi Arya. Dan itu siapa ya? Dandi itu Dandi. teman kita juga. Oh, Dia Oke, sama gue. itu yang megang frontir gitu ya? Iya. Oke, ya. terima Enggak, kasih. yang itu udah duluan Den. Oh iya. Festivalnya. Berarti kita bisa dikatakan orang-orang mungkin udah bisa dikit dapat gambaran dikit ya bahwa yang megang ini agak tua gimana? Enggak tua. Enggak ya, enggak tua ya. Enggak 18. Alhamdulillahnya kita di sini dikelilingi oleh musisi-musisi yang hebat banget ya sebenarnya ya. Ya teman-teman kita di sini tuh adalah musisi-musisi muda ya, mudah-mudahan muda dan berbakat ya. Dan juga koneksi kita, Koneksi hubungan kita sama Ya, mereka juga. Alhamdulillah luar biasa. karena di sini tuh luar biasa banget sih kalau kita pribadi ya ngerasanya. Bagus kok koneksi kita. Bagus. Presiden kan? Wakil presiden. Kok gitu. Oke. Gitu. Nah, abis dari Yon, Ah, nih orang nih. Siapa dia? Siapa Bang saya? Adi. Ini siapa? Waktu itu manggung, habis itu sering manggung sama Bang Adi lah, taman SMA. Oh, Taman SMA. Main sama Bang Adi, tadi main sama Ion. tadi sama main sama Yon. Terus sekarang mainnya sama Bang Adi. Bang Adi, main band. Oh, oke. Manggung lah, ini kan apa ya? Udah Itu jadi motor kayaknya keren banget ya. Yalah, kebetulan kita lagi di sirkuit ya. Iya. Oke. Kebetulan kita lagi di Rossi the sky semua sih. Jadi habis itu udah mulai jadi pekerja seni. Udah mulai manggung sana sini. Ya dikatakan nyari duit sih. Iya. Karena gak ada kerjaan lain kan waktu itu. Iya. Main manggung, Bang Adi, Bang Ferry waktu itu. Habis itu
Bang Adi udah ada band lain kan. Waktu itu Bang Adi juga sana sini juga. Yang sudah senior. Oke, nanti kita bakal nanya Oh iya di nanti. dalam ya. Ya, nanti itu gue kasih senggol dikit. Habis itu baru ketemu lo sama Bang Dandi. Oke. Bang Dandi ngebas, kebetulan kan? Enggak, gua nggak pernah main drum. Iya, Kahon. Waktu itu acara ulang tahun siapa? Si itu di Jalan Baru tuh. Oh, cuy, hampir. Apa? Nikita Willy. Bukan. Siapa Bang? Oh, Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Jangan. Ada salah satu acara ulta kan. Waktu itu dikasih Bang Ferry aja ya. Nah, Ferry. Si Bang Ferry ini siapa? Bang Ferry juga salah satu faktor saya bermain musik sampai sekarang nih. Bang Ferry sih. Bang Ferry ya. Karena banyak jalur yang dikasih beliau sana sini main musik. Sama sih kalau gue juga sebenarnya. Jadi memang apa ya dikatakan diangkat martabatnya juga benar juga sih dia. Bener. Sana sini juga. jalur beasiswa. Memang yang mewadahi gue waktu itu ya Bang Ferry. Oke. Ya, kalau gitu kita bakal lanjut lagi ya. Alhamdulillah gue jadi bisa motong nih. Tadi Dostum kan sebenarnya mau ngomongin gue. Alhamdulillah gue potong nih bisa. Enggak nanti ya. Enak nih yang bisa ngomong tuh kayak gitu tuh. Dia nggak jadi ngomongin gue kan. Oke, pindah ke gue sekarang. Siapa? Pindah ke gue sekarang. Oke. Udah kalau gitu kita sekarang gimana kalau kita tanyain ke Bang Adi dulu? Boleh, Ke boleh. Bang Adi dulu deh. Waduh. Aduh. Mampus, gue udah kenal. I'm the water ya. Hello, help, I'm the water, please. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu deh. Namanya siapa? Gua aja ya. Nama. Ya ampun Pak. Nama Adi. Di sini gue jadi basis. Udah lama Masih sih. pakai borok sudah lama. Awalnya saya coba-coba. Dah, terus apa lagi? Oke. Udah gitu aja. Gitu aja. Ya, Bang Adi. Bang Adi. Nah, ini kayaknya kita nggak berhenti ketawa. Maaf ya kalau banyak cut nanti ya. Ya, nggak apa, emang lucu aja. Eh, Kita kalau nggak jadi pemain band jadi pelawak gitu. Minum yang begini. iya, Musa Coffee kalau mukanya tuh enak banget. Beuh, luar biasa. Yes. Muka gitu loh. Gue suka banget nih kalau misalkan nongkrong di sini tuh. Gitu. Giliran ngomong pada nunjukin semuanya. Nggak kelihatan banget nih kayaknya sponsornya. Sponsoran. Itu Bang yang sana mana tuh sponsor? Bisa aja lu. Bisa aja gue. Gue kalau kencan di sini juga. Oh, mantap. Ini tempat nongkrongnya enak sebenarnya ya. Iya. Enak banget. Oke, Bang Adi tadi nih. Bang Adi sebenarnya asal mula ketemu sama kita itu gimana sih? Soalnya kita awal denger itu Bang Adi ini sebenarnya dari kota yang agak lumayan jauh nih dari sini. Iya. Ya, Belitung itu sebenarnya terbagi dari dua ya, dua daerah ya. Gua kurang bisa menjelaskan karena gua punya kekurangan sedikit di kayak gitu. Tapi intinya punya dua, yaitu Belitung Timur ya, sama Belitung. Sama Belitung. Oh, Belitung Nah, dong. Ada Belitung Barat itu Timur kan lawannya barat. Nah, itu beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang udah Belitung aja. Sudah. Dulu kita dengar kalau Bang Adi itu asalnya dari Belitung Timur. Belitung Timur. Belitung Timur. Iya. Ya. Iya, dari Belitung Timur ya. Belitung Timur hijrah ke Belitung ke Tanjung Pandan dan takdir mempertemukan kita berempat. Oh, berarti pas datang ke Tanjung Pandan itu udah langsung ketemu sama kita? Udah. Enggak. Udah. Keliling dulu lah ya. Udah sering manggung dulu gitu sebelum-sebelumnya. Pertama kali datang ke Tanjung Pandan nih. Mungkin kan pasti semua musisi ya. Kita sekarang ngobrol masalah musisi dulu nih. Semua musisi dari setiap daerah pasti bakal ngerasain sesuatu yang berbeda nih. Kalau misalkan kita biasanya di kampung halaman terus tiba-tiba berpindah ke daerah lain, pasti bakal ngerasain sesuatu yang berbeda. Entah mungkin polanya kah, entah mungkin orang-orangnya kah, entah mungkin tata cara kita dalam bermusik kah, itu cukup rahasia umum ya. Cukup rahasia umum untuk kita bakal tahu. Apa yang pertama kali dirasakan sama Bang Adi? Kaget kah? Mungkin karena Atau- di tempat asal belum bermusik secara profesional, jadi pas datang ke sini ya belum ada pembanding, jadi biasa aja. Berarti masih enak-enak aja ya? Masih enak-enak aja. santai-santai aja.
Berarti jiwa mudanya masih kuat banget. masih muda. Iya, masih muda banget. Waduh, ketawa. Mudah-mudahan muda. Waduh, operator ketawa. Mudah-mudahan masih muda. Yang disenggol satu, yang ngerasa 3 ya. Soalnya ngomong kan mudah-mudahan muda. Yang nyenggol gak tau dia. Oke, kali ini kita bakal lanjut lagi nih. Tadi Bang Adi nih udah jelasin kalau misalkan semuanya udah. Nah terus tadi udah nanya Dostum track recordnya sampai kayak gimana. Kalau denger nih Bang Adi nih kayaknya udah sering banget jadi edisional ya. Adalah. Lebih tepatnya freelance. Kira-kira berapa tuh? Kalau bisa dihitung kira-kira ada berapa? Karena di Belitung ini termasuk jarang ya sebenarnya ya. Ada artis-artis luar kota itu yang bakal datang ke sini tuh artis-artis nasional lah kalau ngomongnya. Datang ke Belitung ini sebenarnya agak sedikit jarang. Nah, itu kira-kira udah berapa tuh? Apanya? Udah berapa artis yang yang disikat, Yang digandrungi. yang disikat dah gitu. Waduh, lupa tuh. Lupa. Nah, punya pengalaman yang berkenan nggak? Saking banyaknya. Waduh. Gue sebenarnya pengen nanya abis ini tuh yang enak-enak aja ya, yang enak-enak aja ya. Bang Adi itu selalu bisa sombong. Iya. Karena Bang Adi memang Bang Adi, keren. nah nih, punya pengalaman yang paling berkesan nggak di antara manggung-manggung selama ini? Paling berkesan manggung sama kalian. Waduh. Res. Ngopi dulu. Oke. Paling berkesan manggung sama Tomix ya? Atomix Saja ya. membawakan lagu sendiri berasal dari apa? Uji coba. Panggilan jiwa. Eksperimen. Panggilan jiwa raga. Ini sakit jiwa ini yang meriprontir nih. Kebaca itu apa? berasal dari apa? Hati dan perasaan membawakan lagu sendiri. Memang tempat pelampiasan sempurna ya. Sekalian curhat di lagu. Ya gitu. Ya berarti bisa dikatakan kalau musik ini bagi Bang Adi itu sebagai curahan hati. Curahan hati. Sarana untuk bercurah. Media. Alat Yang lagi. kita Ayo. kenal nih, Alat. Dia alat terus. Sesuatu. Terus hampir. Maju mundur. Iya. Banyak ngelawak ya? Oke. Ada yang pengen ditambahin lagi nggak Bang Adi? Sudah. Karena setahu kita Bang Adi ini orang yang paling jarang ngomong banget ya. Ya, makanya mungkin Paling susah liat Bang Adi ngomong. Paling susah ngomong kalau depan umum. Ya, paling susah ngomong kalau depan umum. Kalau di belakang kayaknya banyak. banyak. Ya, omongan di belakang banyak memang. Tergantung. Ada aja. Tergantung isinya apa. Tergantung isinya. Produk, sponsor. Tergantung isinya apa. Kalau jangkrik bagus ngomongnya. Iya. Mau nanya juga nih. Ini kan tadi nanya Dostum, kayaknya kalau nanya Dostum tuh terlalu sensitif ya. Iya. Kita coba nanya ke Bang Adi deh. Curahan hati kan di musik kan. Curahan hati di musik. Apakah pernah mengalami suatu Jadi kejadian yang berkaitan dengan lawan jenis atau bisa dikatakan wanita yang bisa dicurahkan lewat musik? Bisa aja. Bisa. Pernah nggak ngalamin? Mungkin pernah. Mungkin pernah. Soalnya terlalu banyak jadi agak lupa gitu. yang mana. Anak band. Anak band. Anak band. Biasanya kalau anak band itu agak sedikit susah ya. Iya. Sekarang gimana kalau kita tanyain lagu apa yang paling berkesan di antara para wanita? Bukan manggung ya. Kalau manggung itu pasti udah beda korelasinya. Sekarang kalau misalkan dari cewek nih yang benar-benar bikin berkesan sama Bang Adi, karena setiap pacaran itu rata-rata pasti punya Semua lagu apa lagu? salah satu lagu yang benar-benar berkesan Atomix. banget. Atomix. Enggak mesti dia. Oh semua. semua boleh lah. Kita garis bawahi sama dulu. Apa ya? Ya, ayam. Jika cinta bertasbih. Wah. Enggak ya? Cinta bertasbih. Tergantung setiap ini tuh Judulnya. punya cerita masing-masing. Iya, yang paling berkesan itu pasti punya kan satu. Rasanya kayak banyak gitu. Iya. Iya, ya karena tadi kan bilangnya banyak, benar gak sih? Benar sih. Nah, tadi kan bilangnya banyak ya, udah berarti ada kan- salah satu nih yang Itu berkesan. kan bohong. Tapi bohong. Oke, Pupus ya katanya kalau nggak salah ya. Pupus punya Wah, dewa ya. aku bukan boneka, bukan. Kok gitu Itu mah kamu? kamu, Pak. Ini Pupus lagi ya, kalau nggak salah ya? emosional. Nah, Pupus ya, punyanya dewa ya kalau nggak salah ya.
Bener nggak sih? Pupus tuh yang makan permen karet. Itu Oh, bukan beda ya, pupuk. Beda tahun. Itu pupuk. Waduh. Salah ya? Ngawakan bapak-bapak. Iya. Jogja Kita kan udah bawa. malum lah. Dimaklumi. Ya bener nggak sih Apa pupus? ya? Nah, bukan? Enggak sih. Enggak. 40 menit. 40. Kan operator nih. Rese. Apa? Banyak sih. Banyak ya. Berarti bisa dikategorikan semua musik berkesan buat Bang Adi. Berkesan. Karena terkadang kata orang tuh gini, kita tuh kalau lagi sedih tuh kita tuh lagu tuh yang kita denger tuh liriknya. Liriknya. Pas kita lagi seneng kita dengar musiknya. Kata orang segitu. Sakit ya. Sakit jiwa nih orang. Keren banget sih. Keren banget nih. Kadang-kadang dia tuh jarang ngomong tapi begitu ngomong nggak? Wah, Tergantung isinya. Oke. 10.000. Berat. Waduh, diisi apa ini? Diisi apa ini? Anjay. Oke, Bang Adi. Tadi kan udah secara umum nih. Kalau dari Atomic Sapiens sendiri, ada nggak lagu yang paling berkesan buat Bang Adi? Semua sih berkesan ya. Lagu di album baru kayaknya. Ada di salah satu album. Ada. Di salah satu. Luka terdalam. Hai Mona. Oh, ayo Mona. Oke, nanti kita bakal kasih bocoran. Ya. Oh iya. Nanti kita bakal kasih bocoran. Sebenarnya Sengaja itu pancingan, bridging. Oke. Bridging. Bisa aja? Bisa aja gue? Bisa. Yang penting Asik. FBI. ngomong diri, Pak. ngajak lu. Oke, Bang Adi udah nih. Nah, sekarang kita bakal tanyain ke Vokalis kedua. Asik masalahnya enggak? Enggak dong. Vokalis. Bapak mau menghindar? Ada yang disembunyikan? Oke, kita bakal nanyain ya. Kita bakal nanyain apa yang pengen disampaikan sebelum kita menutup acara hari. Enggak ya, belum ya? Masih ada kamu. Oke, gimana Ian? Coba jelasin dong dari awal, dari pertama kali lahir itu kayak gimana? Pertama dari lahir, saya lahir kebetulan. Kebetulan. Kebetulan lahir ya? Kebetulan lahir. Berarti nggak ada niat dari orang tuanya pengen ngelahirin dia sebenarnya? Nggak ada. Itu pas lahir tuh disesar. Habis disesar awalnya mau dibuang dulu. Dibuang kemana? Hah? Dibuang kemana? Dibuangnya ke kemana-mana aja lah, pokoknya terserah gitu. Yang penting laku kan. Ini kalau ngomong selalu serius, Bang. Bener, jadi harus dipantengin terus ya? Iya. Kalau dia ngomong nih bener-bener serius, harus bisa. Makin ngelantur makin asik. Kok asik Ya, sih? jadi Katanya makin serius makin asik. Oh iya, Makin makin serius. asik. jadi pas Udah. pertama kali lahir tuh itu langsung di sekolah. Ternyata bener-bener diseriusin ya? Iya. Dari lahir loh. Lahir langsung gede. Dari lahir loh. Iya, dari lahir. Terus. Dari lahir itu dulunya itu nyokap itu sering ngedengerin musik India sebenarnya. Yon, ini. Nah, Kelihatan. awalnya sih seneng kan sama musik India gitu. Musik India awalnya kan seru nih main gendang. Ya, akhirnya main gitar jadi. Dari gendang ke gitar ya. Ya. Nggak tahu tuh. Bisa emang. Oke, pertama kali main gendang itu umur berapa tuh? Pertama kali main gendang itu Beneran main gendang. Beneran main gendang dong. enggak pernah main gendang sama sekali. Nah, tadi katanya main gendang. Gendang. Waktu mendipur-dipur gendang. Oh, gitu. Nendang, bukan gendang. Masih ingat sih, untuknya masih ingat. Nendang ya, bukan gendang. Sempet ditarik-tarik tuh hari-hari kan. Pantesan kayak gini, Rere. Makanya pas di ini disesar gitu, karena keseringan main hari-hari. Iya. Kita udah ngomongin masalah Kelahiran. Iya. Sekarang kita ngomongin masalah Apa? hidup lu. Paut. Kita hidup enggak, kita ngomongin masalah hidup dia dulu. Oh, hidup. Hidup
Kebetulan saya hidup. Kirain enggak, udah enggak ya. Kayak jomblo sampai sekarang ya. Orang ini ketawa-ketawa ya, akhirnya sedih nanti lah denger aja. Nangis sendiri. Iya, nangis sendiri biarin. Enggak, justru karena ini harus ketawa. Oh, iya, ketawa. Harus ketawa. Oke. Ian sebenarnya asal mula main musik itu sejak kapan? Asal mula main musik itu waktu masih SD. Waktu itu sempat ini ikut apa sih namanya, nonton Sispala. Iya, Sispala bener. Waktu itu nanjak pasang pohon. Nah, di atas gitar, main aja di bawah gitu. Tamat. Oke. Sad ending ya. Ya, Kayaknya mau dilanjutin agak susah. masih ini bukan Enggak, waktu itu masih SD kelas 6 waktu itu ikut sama teman mau coba-coba nonton konser kan. Selama ini kan musik itu sebenarnya bukan hobi sama sekali, lebih ke arah kayak sekedar pelampiasan. Karena waktu itu pas habis lihat konser nih, wah gila nih pemain gitarnya gitu, keren abis. Waktu itu siapa main gitar? Waktu Itu yang main gitarnya itu ini Dodi Kangen Band. itu keren banget kan tuh gitarnya. Itu nggak serius. Kalau itu serius, kalau itu keren banget. Gue suka banget. Musiknya ya. Terus. Oke. Berarti dari masih kecil ya? Jatuhnya? Iya, Itu punya turunan nggak sih sebenarnya? Kalau turunan tuh kayaknya nggak ada. Nggak ada. Berarti Nggak ada turunan. sebenarnya nggak punya basic dari keluarga. Ya? Nggak ada. Waktu itu cuman karena apa sih namanya? Mungkin seneng aja gitu sama orang main gitar gitu. Awalnya seneng orang main gitar, kebetulan juga sering hobi nyanyi kan. Coba deh belajar main gitar kan. Beli buku yang 2000-an kan, yang waktu itu di SD itu kan ada jualan. Buku chord Iya. ya. Ya, buku chord tuh kan, belajar chord dari situ gitu. Ini apaan nih bentuknya nih, kayak gini nih gitu. Dan akhirnya alhasil sambil nyanyi main gitar kan. Walaupun ya masih banyak nggak jelasnya gitu. Ya, tapi senang aja karena emang pelampiasan hidup lah di situ. Pelampiasan perasaan, pelampiasan semuanya deh. Melepas ya. Ngelepasnya di situ. Sedih Ya. Udah ngomongin masalah main musiknya dari kita. Sekarang kita langsung aja ya. Ada nggak lagu yang paling berkesan dari umum dulu nih, dari semua lagu nih yang paling berkesan buat Ian? Kita nggak ngomongin masalah cewek ya, karena kita tahu Ian ini jarang banget ketemu sama cewek. Ya. Oke. Sebenarnya yang paling berkesan itu yang memiliki cerita sih. Apa? Oke, berarti kita kerucutkan aja ya. Merucutkan. Mempunyai cerita. Ini cerita masalah perasaan cinta Lebih atau ke ke perasaan ya manusiawi saat ini kayak orang tua Cita-cita lah. atau cita-cita gitu. Cita-cita Atau lebih. kehidupan gitu ya. Cita-cita kehidupan. Sebenarnya kalau misalnya gini, kalau misalnya gue tuh kalau misalnya bikin lagu nih, bikin lagu itu selalu menanyakan, selalu sebuah pertanyaan gitu. Itu heran maksudnya kayak ya makanya itu sebenarnya sebuah perasaan yang membingungkan gitu. Ngerti nggak sih? Enggak ya? Udah lah, gak usah. Udah lah, capek. Ya salah satu lagunya itu ya sebenarnya di album kedua sih. Album kedua itu judulnya itu Luka Terdalam. Oke, berarti ini udah Yang paling berkesan. kalau misalkan dari secara umum kita mungkin agak susah ya, agak susah. Tapi Ian itu udah benar-benar berkesan banget sama satu lagu yang diciptakan sendiri. Iya, karena apa sih? Sebenarnya sih kalau dibilang berkesan sih semuanya berkesan ya. Tapi maksudnya yang masih aku pertanyakan, kalau lagu itu kan sebuah pertanyaan sebenarnya yang belum dijelaskan. Mungkin penjelasan itu tergantung masing-masing penciptanya kan. Nah di situ yang paling mempertanyakan gitu di lagu itu. Oke. Berarti Hey Mona. Bukan. Kan Luka Terdalam memang. Oh, Luka Terdalam. Enggak, kan tadi Mangadi bilang Hey Mona, ya kan? Oke. Iya. Iya, oke. Kita bakal ke pertanyaan Ian udah nih ya, udah kelar. Nah terus dari semuanya nih, kita pengen tanyain dulu dari album pertamanya Atomic Sapiens, kira-kira lagunya apa nih yang berkesan banget buat semuanya?
walaupun nanti kita bakal nanyain satu persatu ya. Tapi sekarang overall dari semuanya nih, ada nggak satu lagu album pertama? Kayaknya di Savior. Iya. Xavier Sebagai lagu pertama. The first song, our song. Nah, Nanti kita ada rekamannya kok, nanti diputar. udah itu lapis itu kamera. Oh, udah. Udah standby ya. Our first song, Savior. Anjay. Buat Bang Andre, anjay. Anjir. Anjir. Deketan aja, anjir. Oke, penjelasan dari Ion tadi udah ya, bahwa salah satu lagu yang berkesan buat Ion itu adalah Luka Terdalamnya di album kedua. Oke, mungkin kali ini kita bakal lanjut lagi nanti di sesi kedua. Ya, kita bakal ngebahas salah satu album kita, album pertama kita. Kita bakal jelasin, mungkin nanti juga kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan ya, yang dari teman-teman kita sendiri. Iya. Oke, abis ini kita bakal bawain juga ada lagu dari kita sendiri Iya. yang judulnya Kadang kau bertanya, apakah aku mampu bertahan denganmu, bos. Kadang ku resah ingin bertemu. Setelah semua terlewati, kau kini sungguh berarti. Lekaslah pulang, aku merindumu, sungguh rindu, lekaslah pulang, aku tak mampu
kau kini sungguh berarti. Lekaslah pula aku merindumu, sungguh rindu, rindu. Lekaslah pula aku tak mampu jauh lagi denganmu. Jauh lagi denganmu. Sekilas terlintas dalam benak diriku, sesak terlepas dari genggamanmu. Pedih karena telah cepat terganti, melukiskan sebuah kisah yang baru. Hilanglah sudah jalan ini, terhempas ombak dan debu, dan sungguh takkan mudah untuk membangun kembali. Meski berderai darahku, kau takkan pernah mencoba menoleh kembali. Hingga datangnya sang waktu, kau telah menjauh, kau bisa ku gapai lagi. Takkan ada cinta yang lain, dan takkan pernah bisa tergantikan. Meskipun perih tetap ku tahan, hingga nanti kau kan berdulikan. Ku menanti walau kau buang ku di sampingmu, walau tak terlihat. Ingatlah kita punya kenangan, meski terhempas ku takkan mudah tinggalkan. Oh yeah. Hilanglah sudah jalan ini, terhempas ombak dan debu, dan sungguh takkan mau